adalah seorang kakak yang sayang hampir semua binatang di hutan Bangka. Mari kita lihat. Adik-adik apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Kak Philip. Siapa nama kakak? Wah, luar biasa, kalian semangat sekali ya. Saya adalah penguasa hutan belantara ini. Saya memiliki begitu banyak hewan di hutan ini. Yang pertama, lucu sekali ya, salah satu hewan ini. Suaranya guk guk guk. Gimana suaranya? Hewan apa itu? Wah. Kak Philip undang teman Kak Philip ya. Dogi. Dogi punya keahlian bisa bertinju, bisa menari. Luar biasa sekali ya. Wow, apa saja bisa. Tepuk tangan buat Dogi. Ya, makin adik-adik semangat, makin luar biasa. Tepuk tangan adik-adik. Iya. Nah, teman Kak Philip yang kedua ini nggak kalah indah, nggak kalah hebat ya. Lehernya panjang, kakinya panjang juga ya, tinggi sekali binatang ini, warnanya kuning ya. Hewan apa? Hewan apa? Oke, Kak Philip undang jerapah. Wow, apa yang dia bisa lakukan? Luar biasa. Wow, bisa menjadi foto model. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat jerapah. Oke. Mereka sedang menunjukkan masing-masing punya kelebihan. Mari kita lihat. Aku bisa bertinju. Aku juga bisa yoga, olahraga. Aduh, jatuh. Lagi. Dan Dogi bisa salto. Dogi bisa salto. Oh, nggak bisa salto. Iya, aku suka banget jadi Dogi karena anak-anak suka sama aku. Katanya, aku imut. Aku suka sekali jadi Dogi. Aku bahagia. Kak Philip punya satu teman lagi. Dia adalah seekor kepik. Ya, wow. Tepuk tangan buat kepik, adik-adik. Wih, luar biasa. Halo adik-adik. Halo kepik. Adik. Halo kakak. Sayapku cantik sekali ya. Cantik ada bohong. Aku yang paling cantik di hutan ini. Aku yang paling cantik. Aku aja. Lihat kulitku kuning. Siapa yang paling cantik di hutan ini? Aku paling cantik. Aku. Di tengah keributan di hutan Bangka, tiba-tiba adik-adik. Loh. Kenapa di hutan saya ada ikan hiu? Aneh, giginya panjang-panjang tajam. Aku sedih. Aku tidak punya teman. Tidak ada yang menjadi temanku. Jangan mau temenan sama dia. Kasihan sekali. Ada di sini. Kulitnya licin, lengket-lengket. Aku nggak mau. Semua binatang mengejek si
Syar. Loh, kenapa mengejek dia, Syar? Kan nggak boleh mengejek. Dia beda. Harusnya dia nggak di sini. Dia nggak di hutan. Dia kan ada. Akhirnya Syar lari ke anak-anak. Syar lari menghampiri anak-anak. Lari, samperin masuk ke anak-anak. Ya. Syar lari dikejar sama Kepik, dikejar sama Dogi. Wah, Syar lari dikejar, Syar datang ke anak-anak. Wah. Waduh. Syar balik lagi ke Pak Philip, ke Kak Philip. Syar balik lagi. Waduh. Ah, kasihan sekali ini. Wah, adik-adik. Dogi. Wah, kasihan sekali Syar kita ya. Wah, jerapah. Kan tidak baik ya, jerapah Kepik sama Dogi menghina Syar, tidak baik ya. Kenapa sih kamu suka mengejek? Kenapa ya? Soalnya dia jelek. Dia jelek. Juga dihina. Oh. Aku jelek. Padahal aku kan cantik sekarang. Oh, dulu suka diejek, sekarang mengejek. Wah. Kamu bagaimana? Aku nggak mau temenan sama Syah karena aku takut digigit. Iya nggak adik-adik? Iya kan? Karena aku takut digigit. Wah. Itu kayaknya aku jadi keinget dulu. Aku jadi Dogi. Adik-adik kecil juga nggak mau sama aku. Katanya aku gigit. Padahal aku cuma mau main sama mereka. Oh, dulunya diejek, sekarang mengejek. Wah. Iya, Kepik, Dok. kenapa Kepik mengejek? Aku kan nggak bisa berenang. Masa aku main sama Syah? Aku nggak mau. Itu bukan tempatku. Kepik kan, Kepik istrimu ya? Wah, ketahuan ya adik-adik. Wah, kasihan sekali. Wah, kayaknya adik-adik kali ini kita harus belajar sesuatu dari Kak Medi. Wah, Ya, coba sebut dulu Kak Medi. Kak Medi. ya. Kak Medi. Kenapa? Kak Medi. Wah, Kenapa ini? Ada apa ini? Itu bukan komedi, dia tuh ayam. Iya, aku Kak Medi, aku jadi ayam. Bukan. Itu ada bahasa Inggrisnya. I am Kak Medi. Oh. Itu. By the way, ngomong-ngomong ini kalian kenapa? Aku nggak suka sama Syah. Oh. Orang di sini tempatnya. Aku dengar tadi kalian suka ngejek sama Syar ya? Iya, betul. Siapa adik-adik di sini yang suka mengejek temannya? Angkat tangan. Siapa yang pernah mengejek teman? Angkat tangan. Ayo jujur. Ada loh. Siapa yang pernah diejek sama teman? Angkat tangan. Siapa? Oh, banyak. Nih ya, jerapah. Coba kita sebut sama-sama adik-adik nama hewannya. Jerapah, Kepik, Dogi, Syar atau hiu. Nih aku punya kasih tahu sama kalian. Kalian itu punya kelebihan. Nih aku tunjukin tuh, punya kelebihan. Coba kita baca sama-sama ya. Yang di belakang juga kita lihat ya. Nih Dogi, coba lihat screen di situ tuh. Kamu punya kelebihan. Kamu adalah binatang yang gampang dilatih. Tepuk tangan buat Dogi. wow. Jadi kamu nggak usah minder lagi meskipun pernah diejek. Ya. Kamu punya kelebihan. Juga nggak cuma Dogi, ada siapa lagi adik-adik? Ada jerapah. Mana jerapah? Tuh, kamu nggak usah merasa sedih. Coba baca kelebihan kamu. Kamu bisa memakan daun karena leher kamu lebih tinggi. Nah, coba makan daun ini nih. Coba. Nah, ini punya Novila Butik ya, jangan dimakan. Wah, apalagi coba kita lihat. Kepik. Wah, tuh Kepik, kamu punya kelebihan juga. Jangan suka mengejek, jangan minder lagi ya. Tuh lihat tuh, kamu bisa menyingkirkan kutu. Tepuk tangan buat Kepik. Juga Syar nih, kamu nggak usah sedih lagi Syar. Kamu punya kelebihan Syar. Tuh lihat, kamu bisa menjaga sistem ekologi laut. Tepuk tangan buat Syar. Nah, tepuk tangan buat semua hewan yang ada di sini. Boleh berada di samping dulu ya. Wah, hebat kakak-kakak anak bisa. Ada Kepik yang suaminya Syar ya. Luar biasa. Adik-adik baca tulisan di depan. 1, 2, 3. Ada
ciptaan yang lebih keren dan segambar dengan rupa Allah. Lebih keren dari binatang-binatang ini. Ada yang tahu nggak siapa? Pinter-pinter adik-adik di sini. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Ambil Alkitabnya, maju baca bareng Kak Medi. Sini, maju kakak sini. Kejadian 1 ayat 26. Ayo, kita lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kita manusia adik-adik? Yang lebih hebat dari hewan. Coba kita lihat. Siapa? Oh, kamu dulu. Kamu 26, kamu 27. Sini, maju. Oke, baca ayat 26 dari Kejadian pasal 1. Yang lain dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop. Manusia diciptakan kayak siapa sayang? Segambar dan serupa dengan siapa? Dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kamu adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan. Ayat 27. Boleh dulu saya ambil susunya di situ. Nah, boleh Kak kasih susu 1. Nah, kalian berdua baca ayat 27 bareng-bareng ya. Suaranya kencang. Ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Wah, pinter-pinter nih adik-adik sini. Yang kencang ya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, ia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tepuk tangan buat kedua teman kita. Boleh ambil kado, ada hadiah susu di situ. Jadi adik-adik, siapa di sini yang pernah merasa tidak disayang? Yang pernah merasa tidak disayang, angkat tangan. Ada ya, turunkan tangan. Yang pernah merasa tidak berharga, aku nggak bisa apa-apa, aku payah, aku kurang, aku sering diejek. Siapa yang pernah merasa seperti itu, angkat tangan. Wah, banyak juga. Terima kasih kamu jujur. Kak Medi mau kasih tahu firman Tuhan hari ini bahwa adik-adik adalah ciptaan yang berharga, segambar dan serupa dengan siapa? Dengan Allah, dengan Tuhan. Nih kita lihat firman Tuhan adik-adik ya. Lanjut lagi kita lihat. Wah, ada siapa ini? Aku gak berharga. Kamu berharga. Rambut aku keriting. Iya, meski keriting kamu berharga. Ini? Ya. Iya, aku jelek. Kamu berharga. Waduh. Siapa ini? Hei, adik. Kenapa kamu? Aku sedih, Kak Medi. Sedih kenapa? Karena aku gendut. Kamu berharga tahu. Pipiku. Iya, aku nggak berharga banget. Beda sama teman-teman aku yang lain. Salah, kamu tuh berharga. Gak usah nangis. Aduh. Aku sedih juga, gak berharga Kak Medi. Mirip aku lagi. Kamu berharga. Hah? Mata aku besar. Waduh. Besar juga ya adik-adik. Meskipun mata kamu besar, kamu berharga tahu. Ini juga adik satu nih. Ayo kamu ngomong. Kamu ngomong, kamu berharga. Bilang aku bisa. Waduh. Ternyata dia malu karena dia ompong. Siapa yang pernah merasa nggak berharga karena gendut? Angkat tangan. Siapa yang merasa nggak berharga karena matanya gede atau matanya sipit? Hari ini kita belajar satu dulu nih. Kamu berharga karena apa? Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Lalu apa lagi kami ini? Mungkin kamu pernah dipukul. Aduh. Siapa di sini yang dipukul? Iya. Siapa yang pernah merasa nggak berharga gara-gara kamu sering dipukul sama teman? Angkat tangan. Atau terima kasih yang di belakang. Atau yang pernah dipukul sama papa atau mama? Angkat tangan. Wah, banyak papa mama yang suka pukul anak di bangka ya. Bertobat ya mama papa ya. Wah, adik-adik nih lihat nih. Atau ada yang dihina. Siapa yang pernah dihina, dibilang jelek? Angkat tangan. Wah, banyak adik-adik. Gara-gara kita sering dihina, diejek, kita jadi merasa nggak disayang. Kita jadi merasa nggak berharga. Padahal kamu dan saya berharga di mata Tuhan. Bilang sama-sama gini. Aku bisa. Aku bisa. Karena aku
kita lihat apa kata Tuhan tentang anak-anak. Apakah Tuhan sayang anak-anak? Kami akan bacain ayat firman Tuhan dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ceritanya begini. Suatu kali Tuhan Yesus lagi habis pelayanan. Wah, aku sudah selesai pelayanan hari ini. Aku mau istirahat dulu. Tiba-tiba ada anak-anak datang. Hei, kita ketemu Tuhan Yesus yuk di situ. Iya bro, ayo kita ketemu Tuhan Yesus. Anak-anak kan gitu jalannya, jalan-jalan. Tiba-tiba adik-adik waktu anak-anak mau datang sama Tuhan Yesus, ada yang menghalang-halangi. Coba kita lihat. Oh, siapakah yang tahu ini siapa aja nih yang menghalang-halangi nih anak-anak datang sama Tuhan? Murid-muridnya. Kalian jangan datang. Tuhan Yesus lagi capek habis pelayanan. Tapi kami mau ketemu Tuhan Yesus. Kira-kira respon Tuhan Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus bakal usir anak-anak atau bakal terima anak-anak? Yakin Tuhan Yesus terima? Tahu dari mana? Oh, karena pernah baca. Oh ya benar juga ya. Nah, sekarang kita lihat. Benar loh. Yang pernah baca di Alkitab. Tuhan Yesus bilang gini. Hei kalian murid-murid, jangan menghalang-halangi anak-anak ini datang kepadaku. Karena orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sayang adik-adik semua yang di sini. Siapa yang mau terima kasih sayangnya Tuhan, angkat tangan. Bilang gini, saya mau. Terima kasih sayangnya Tuhan. Wah, hebat sekali. Lalu adik-adik nih, jadi kita harus sadar kita berharga. Sama seperti teman Kak Meidi ini nih. Nah, tapi kita baca dulu satu ayat. Buka Yesaya 43 ayat 4. Siapa yang berani baca maju ke depan? Cepat. Yesaya 43 ayat 4. Lari, come. Ayo. Wah, ada yang lari tanpa Alkitab. Kamu pakai iman ya sayang ya. Harus sini maju. Oke. Satu kakak yang punya Alkitab mana? Oke. Oh, kakak Gebi. Oh, kakak Gebi bantuin adek ya. Nama siapa sayang? Nana. Bareng Kak Gebi ya, baca bareng-bareng ya. Kak Gebi temenin. Oleh karena Yang lain diam ya, dengerin ya. oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Tepuk tangan buat Nana. Oleh karena engkau berharga, sama-sama baca di sini. Harga. Jadi Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia kasih manusia, dan itulah Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa adik-adik semuanya. Nana boleh ambil hadiah di depan sayang. Hebat. Nah, Kak Maedi punya teman yang dulu masa kecilnya juga mungkin sempat minder, malu, dari daerah, dari Bangka. Tiba-tiba adik-adik jadi juara 1 lomba masak se-Indonesia, bahkan dunia juga tahu. Kita lihat ya. Pencapaian saya adalah menjadi chef konsultan di perusahaan internasional dan menjadi guest chef di beberapa negara. Saya, Desi Krisnawati, juara Master Chef Indonesia Season 2. Juara Master Chef Indonesia. Ada Kak Desi yang mau cerita apa rahasia dari Bangka bisa dipakai Tuhan, bisa menang banyak kompetisi. Karena ada sesuatu yang membuat Kak Desi berharga. Coba kita dengerin. Kak Desi panggil dulu 1, 2, 3. Kak Desi. Meskipun mirip kepik, tapi itu kepik lain lagi ya, adik-adik ya. Karena pakai bajunya lain. Silakan Kak Desi. Halo adik-adik. Halo. Wah, senang sekali Kak Desi lihat adik-adik di sini. Nah, Kak Desi mau cerita boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Yang mau benar-benar denger lambain dong tangannya. Oke, terima kasih. Nah, tadi Kak Medi kan bilang
Kak Desi pernah jadi juara MasterChef. Ada yang tahu nggak sih apa MasterChef? Masak-masak. Apa tuh? Oh, masak. Pasti pada suka makan ya? Siapa yang suka makan? Aduh, kita sama. Oke, adik-adik, kakak mau cerita. Apa sih yang bikin kakak bisa menang juara? Ada yang mau dengar nggak? Oh. Siapa yang mau jadi juara? Saya. Siapa lagi yang mau juara? Makin banyak yang mau jadi juara. Yang belakang mau jadi juara? Oh. Mau dong ya? Oke, mau dengar cerita kakak? Oh. Oke, nah dengerin ya. Jadi, waktu kakak masih kecil kayak kalian, Umur berapa itu Kak Desi? masih SD juga Kak Medi. Oke. Iya, jadi waktu kakak masih SD, kakak tuh sekolahnya di Sekolah Harapan. Ada nggak ya di Sekolah Harapan? Sekolah harapan di mana? Wih, banyak sekolah harapan. Nah, dulu kakak sekolahnya di sana sama dengan kalian. Ya, nah, jadi waktu itu udah lama sih, waktu kakak masih kecil seperti kalian, kakak tuh suka ikut lomba loh. Oh. Wow. Soalnya Kak Medi banyak yang takut ikut lomba, padahal seru banget. Oke. Ya, jadi waktu itu, ada yang mau denger gak sih? Mau denger, mau denger? Kita dengerin dulu yuk adik-adik. Iya, Nggak jadi ngobrol nanti dulu. Kalian bisa jadi juara ya. Oke, jadi waktu kecil itu kakak diajak ikut lomba. Nah, waktu itu kakak bilang ikut lomba apa ya? Nah, di rumah mamanya kakak tuh sering masak, masakannya enak banget. Ada nggak sih mamanya yang suka masak buat adik-adik? Saya. Wow, keren. Kasih jempol dulu buat mamanya ya. Nah, kemudian karena kakak sering dimasakin mama, kakak jadi suka makan lalu suka masak. Kemudian sesudah itu kakak ikut lomba waktu masih kecil seperti kalian, kakak menang. Wow. Tepuk tangan dong. Ternyata adik-adik, kalau kita berani ikut lomba yang mungkin kita pikir aku bisa nggak ya, ingat loh ada Tuhan di dalam kita. Wow. Ya, jadi kalau kita mau lalu kita doa, Tuhan aku mau ikut lomba, aku pengen Tuhan pinter, jadi aku bisa menang. Kemudian ya Tuhan akan tolong kita karena Tuhan di dalam kita ya. Siapa yang percaya Tuhan di dalam kita? Saya. Nah, Tuhan yang di dalam kita akhirnya memampukan kakak. Kakak kalau menang. Nah, menariknya nih, waktu kakak menang, kakak jadi percaya diri. Oh. Ternyata aku bisa juga. Nah, makanya adik-adik nanti kalau ada ikut lomba-lomba boleh ikut ya. Harus berani ya Chef ya, jangan takut ya. Iya, harus berani. Nah, sesudah itu karena kakak berani, kakak makin percaya diri, mulai masak lagi, sampai akhirnya menang MasterChef Indonesia dan bisa memberkati bangsa-bangsa, bisa jadi chef konsultan secara internasional. Tepuk tangan. Ya, Tuhan luar biasa. Tuhan hebat Terima sekali. kasih Kak Medi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus lewat Chef Desi. Wah, karena Chef Desi bilang ada Tuhan dalam diri Chef Desi, langsung bisa dan percaya diri. Siapa yang percaya ada Tuhan dalam diri kalian? Hebat. Tapi seringkali meskipun ada Tuhan dalam diri kita, kita suka merasa ini nih, malu, minder, merasa tak berharga, merasa tidak disayang. Siapa yang pernah malu angkat tangan? Oh, banyak juga yang pernah minder, merasa dirinya kurang, angkat tangan. Siapa yang pernah merasa tidak disayang sama papa mama? Oh, banyak juga yang angkat tangan. Hari ini kita belajar nomor 1. Kamu dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan siapa adik-adik? Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kita bisa sayang. Tapi gara-gara sesuatu adik-adik, gara-gara sesuatu, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden,
Ada si jahat yang gak mau manusia ini jadi sukses. Ada yang tahu binatang apa? Dia bilang gini sama Hawa, hei Hawa, makan saja buah itu. Nggak mau, Tuhan melarang aku untuk memakan buah ini. Makan saja. Waktu kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Kalian tahu kisah di mana itu? Di Taman Eden. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, mengambil keputusan yang salah dan akhirnya berdosa. Lalu gimana dong? Kalau kita bersalah dan berdosa, siapa yang bisa tolong kita? Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, jangan-jangan nih ya, dosa kamu ini nih, jangan-jangan nggak mau taat sama papa mama, tiap hari main game. Waduh, nggak belajar, nggak baca Alkitab, tapi hampir tiap hari kamu main gadget. Siapa yang main handphone hampir tiap hari? Jujur angkat tangan. Waduh, banyak yang harus bertobat nih ya. Atau ini nih, boleh sih marah itu boleh, karena itu emosi kita. Tapi ada yang marahnya berlebihan sampai ngapain nih? Sampai ngapain? Sampai banting-banting barang, sampai banting-banting piring mungkin sampai ngebentak papa mama. Siapa yang marah sampai banting-banting barang, angkat tangan. Banyak. Kamu marah sama siapa waktu itu? Sama orang tua. Atau jangan-jangan kamu kayak gini nih, lihat ke depan. Tidak menggunakan waktu dengan baik. Bro, sini biar gak ngalangin. Sini. Siap apa nih dia, coba lihat. Roblox, ada yang main Roblox. Ada yang main Roblox. Apalagi gamesnya. Ada yang main Minecraft. Apalagi sampai belakang main juga. Atau ini nih, YouTube. Siapa yang suka nonton YouTube? Waduh, berjam-jam guys. Kamu jadi gak taat sama orang tua karena suka main gadget. Jujur nih, siapa yang mau ngaku dosa sore hari ini? Satu, maju ke depan. Sini kamu lagi. Dua. Kamu mau? Ayo sini. Dua dulu ya. Nama kamu siapa? Kenichi. Reinichi. Kamu bikin dosa apa seminggu ini sama Tuhan? Main HP berlebihan. Berapa jam main HP-nya? Pernah sampai malam. Sampai malam dari jam berapa? Gak tahu, kayak jam 11. Wow, lama sekali sayang. Kamu janji sore ini mau ngurangin main handphonenya? Kamu janji mau rajin baca Alkitab? Tepuk tangan buat Reinichi. Hebat sayang, boleh ambil hadiah. Sini sayang, nama kamu siapa? Christian. Kamu bikin salah apa sama Tuhan, Christian? Bikin dosa apa sama Tuhan? Handphone. Main handphone kelamaan. Kamu janji mau kurangin main handphonenya? Di pagi aja ya, malam enggak ya? Malam sama papa mama sama keluarga ya. Tos Christian, hebat. Boleh ambil hadiah di situ. Wah, siapa yang mau ngaku dosa sore hari ini semuanya? Banyak ya, hebat. Kalau gitu kita mau nonton dulu satu video. Ini bukti kamu berharga. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kamu. Dia mati di kayu salib karena dia sayang sama kamu dan saya. Harusnya kita yang banyak dosa yang dihukum, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus menanggung semua hukuman yang harusnya kamu dan saya yang tanggung. Waduh, dia dikasih mahkota duri, dicambuk, dihukum. Adik-adik, hebat sekali Tuhan Yesus. Sebegitu dia besar sama kita, sayang sama kita. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Siapa mau percaya sama Tuhan Yesus?
Oh, banyak, kita lihat dulu videonya. Apa sih yang ditanggung sama Tuhan Yesus? Apa aja? Apa aja? Akibat-akibat dosa kita, adik-adik. Wah, sakit, penyakit, maut, kutuk, semua hal Tuhan Yesus tanggung. Dosa, penghukuman, harusnya kita yang dihukum. Upah dosa ialah maut, kata firman Tuhan. Sakit, penyakit, maut, semua Tuhan Yesus yang tanggung di kayu salib. Hebat loh. Ini bukti kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Allahku, Allahku. Dia merasa sendiri. Sebagai manusia, Tuhan Yesus pernah merasakan sendiri. Siapa yang pernah merasa kesepian dan sendiri, angkat tangan. Banyak adik-adik yang hebat, jujur, angkat tangan. Turunkan tangan saya. Mulai hari ini kamu harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Amin, adik-adik. Dan ini bukti Dia sayang sama kita. Dan apa yang terjadi, adik-adik, di hari itu? Semua dosa-dosa kita kebayang betapa sakitnya, adik-adik. Semua harus ditanggung sama Tuhan Yesus. Apa kata Yesus? It is finished. Sudah selesai. Tuhan Yesus sudah tanggung semua dosa kita. Amin, adik-adik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kami mau bacain ayat firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Buka Alkitabnya bersama dengan aku, baca dengan suara yang kencang. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Siapa mau mengaku dosa sore hari ini? Kamu, kita nonton satu film terakhir sebelum ini. Setelah itu kita berdoa. 2 film deh, bonus buat adik-adik di bangsa. Satu kali ada seorang anak. Anak ini hatinya jahat. Dia nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sama dia loh, adik-adik. Tuhan Yesus mau bilang gini, aku mau peluk kamu, aku mau sayang kamu, kata Tuhan Yesus. Tapi dia nggak mau, dia usir Tuhan Yesus. Lihat di depan tuh. Pergi. Tuhan bilang, I want to hug you. Aku mau peluk kamu. Dia bilang, nggak mau. Hatinya jahat. Pergi ke sana. Semoga nggak ada yang kayak gitu di sini. Lalu apakah Tuhan Yesus meninggalkan dia? Tidak, adik-adik. Di kisah video ini, ilustrasi ini, Tuhan Yesus ambil cermin, lalu dia taruh di samping anak ini. Nah, Tuhan Yesus ngomong sesuatu yang keren banget. Kita lihat ya. Dia taruh cermin itu. Terus anak ini ternyata punya luka hati. Dia pernah benci sama papanya, pernah benci sama mamanya. Dia pernah kecewa sama teman-teman yang suka bully dia. Kayak siar tadi itu. Dogi suka bully. Wah, dia kecewa. Tuhan Yesus ngomong bilang ini, kalau kamu merasa lebih baik, angkat kepala kamu. Aku ada di situ. Aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Keren sekali Tuhan Yesus. Dan anak ini angkat kepalanya, adik-adik. Ah, pasti pergi nih Tuhan Yesus. Begitu dia angkat kepala, ternyata Tuhan Yesus tidak pergi. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan adik-adik di sini. Tuhan Yesus sayang adik-adik di Sungai Liat, Bangkal Pinang dan sekitarnya. Amin. Amin. Kalau gitu kita harus merasa percaya diri kita bisa karena ada Tuhan. Film terakhir setelah ini kita berdoa. Ada seorang anak punya papa bisu tuli. Nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Anak ini mulai SMP kelas 1 lalu dia pengen punya papa yang bisa bicara dan bisa dengar. Dia dibully sama seperti Syar. Dia marah, kenapa papa aku nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Dia marah sama teman-temannya. Padahal papanya sayang sama dia. Dia bapak yang baik. Bapak ini baik sama anak itu.
Dibully, ditulis di papan tulis sayang. Ih, dasar anak bisu tuli. Aduh, dia sakit พอ hati. ที่ได้ยินในสิ่งที่หนู Dia marah. Dia pengen punya papa yang bisa denger dia. Mulai SMP dia mulai pacaran-pacaran. Papanya nggak mau, jangan. Aduh, kamu belajar พอ dulu ที่ deh. พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ Dia ribut sama papanya adik-adik. Dia bolos sekolah, dia nggak mau sekolah. Papanya sedih banget. Aduh, ribut sama papanya. Dia kesel, papanya sedih. Kompleks ribut. Aduh, ribet. Nah, suatu kali anak ini mau ulang tahun. Papanya udah nabung uang yang cukup banyak. Ternyata anak ini ngapain? Dia melukai tangannya sendiri. Self harm. Papanya panik. Papanya bilang, please don't let anything happen to my daughter. Jangan terjadi apa-apa sama anak saya. Saya punya uang, saya punya rumah. Take it all. Ambil semua itu. Asal anak saya jangan mati. Panik, papanya panik. Padahal papanya selalu bilang makan banyak supaya tinggi. Jadi anak baik di sekolah. Wah, hari itu anaknya ulang tahun padahal. Papanya udah nabung uang berbulan-bulan. Ini yang terharu adik-adik. Papanya sudah latihan ngomong. Saya sejak lahir bisu tuli. Saya minta maaf untuk itu. Saya tidak bisa bicara seperti papa-papa yang lain. Tapi yang perlu kamu tahu, aku sayang sama kamu. Dan papanya buktikan dia sayang adik-adik. Dia bawa anak itu ke rumah sakit. Dia cari rumah sakit terbaik. Dokter bilang, Pak, anak bapak udah kehabisan darah. Terlalu banyak darah yang keluar. Papanya bilang apa? Ambil darah saya. Papanya kasih darahnya buat anaknya. Dia transfusi darah. Menurut kesehatan itu kalau darahnya sama boleh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Anaknya yang harusnya mati karena kehabisan darah, anaknya bisa hidup mati. Dan akhirnya papanya yang berdoa. Papanya yang mati adik-adik. Dia kasih darahnya buat anaknya karena dia sayang sama anak itu. Gak ada papa yang sempurna, tapi papa yang mencintai dengan sempurna. Amin adik-adik. Nah, hari ini kita mau berdoa. Tundukkan kepala kalian semuanya. Kak Gaby boleh nyanyi satu lagu. Siapa yang mau ngaku dosa sore hari ini? Tutup mata kamu sayang, tundukkan kepala kamu. Sungguh-sungguh karena Tuhan hadir di sini. Taruh tangan kiri kamu di dada, atau kedua tangan kamu di dada kamu. Kita nyanyi refnya saja, ya Yesus saya. Instrumen keyboard saja. Nyanyi dengan sungguh-sungguh sayang, bilang, iya Yesus sayang. Sungguh-sungguh sayang, nyanyikan. Iya Yesus sayang. Dia sayang padaku. Instrumen saja, adik-adik dengarkan kata-kata Kak Medi. Yang kecil-kecil juga dengarkan. Tutup mata, perhatikan, gak ngobrol. Siapa yang sore hari ini mau ngaku dosa sama Tuhan, angkat tangan kanan. Yang mau minta ampun sama Tuhan, angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di dada. Hitungan ketiga bangkit berdiri yang mau ngaku dosa sama Tuhan, yang mau merasakan kasih sayangnya Tuhan. 1, hitungan ketiga bangkit berdiri ya sayangnya. 2, 3 bangkit berdiri. Yes, yes, yes. Sambil tutup mata, angkat tangan kanan kamu, tangan kiri taruh di dada. Sekarang berdoa sama Tuhan, minta ampun. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aku suka maki-maki, aku suka mencuri, aku suka pukul teman, aku suka jahat pikiranku. Yang SMP mulai coba ngerokok, mulai coba hal-hal yang gak benar, minum. Minta ampun sama Tuhan sore hari ini. Silakan berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan mendengar doa-doamu nanti. Dalam nama Yesus, ngaku dosa saya, minta ampun sama Tuhan. 1 menit, Tuhan ampuni aku. Yang pernah bentak papa mama, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus ampuni aku pernah marah-marah berlebihan. Yang pernah pukul teman, minta maaf sama Tuhan. Sudah?
sudah berdoa yang kedua. Siapa di sini yang jarang mendapat kasih sayang, jarang dapat pelukan dari papa mama, jarang didoakan, yang punya sakit hati? Itu yang membuat kamu jadi malu, minder, sering diejek, kamu jadi anak yang tidak percaya diri. Adik-adik, dengarkan firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Yang mau didoakan secara khusus, angkat kedua tangan tinggi-tinggi, kedua tangan tinggi-tinggi. Silakan kakak-kakak guru sekolah minggu masuk ke lorong-lorong, peluk, doakan anak-anak kita. Silakan kakak-kakak pembina, Pak Pendeta, Pak Gembala, doakan anak-anakmu. Yes, Jesus loves you. Say, dalam nama Yesus, mari kakak-kakak kita doain anak-anak kita. Kita curahkan berkat atas mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Kamu berharga, sayang. Yang mau didoakan secara khusus, tutup mata, angkat kedua tangan kamu dalam nama Yesus. Rasakan kasih sayang Tuhan, sayang. Tutup mata, nggak ada yang main-main. Yes, Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kakak-kakak yang mau dipeluk secara khusus, angkat tinggi-tinggi kedua tangan kamu. Yang jarang dipeluk papa mama, yang merasa nggak disayang, lebih tinggi lagi sayang. Mari kakak-kakak, banyak anak-anak yang butuh pelukan, butuh kasih sayang, cewek-cewek, cowok-cowok. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, kakak-kakak boleh masuk lebih dalam lagi. Peluk mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak yang bilang gini, sayang, Kak Medi, aku kecewa sama papaku, aku nggak pernah merasakan kasih sayang seorang papa. Adik-adik, izinkan Kak Medi jadi papa kamu. Dan mau bilang, papa minta maaf nak kalau papa pernah pukul kamu. Papa minta maaf kalau papa pernah pukul mama di depan kamu. Papa sayang kamu tapi papa nggak tahu caranya. Maafin papa, maafin papa. Belajar mengampuni adik-adikku meskipun nggak mudah. Tuhan akan tolong kamu. Ada Bapa di surga yang sayang sama kamu dalam nama Yesus. Jamaati anak-anak ini Tuhan. Tuhan sayang kamu nak. Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu berharga sayang. Orang boleh cap kamu negatif, orang boleh ejek-ejek kamu, tapi Tuhan bilang kamu anak kesayangannya. Kamu biji matanya Tuhan. Tuhan datang ke dunia karena kamu. Dia gak cuma mati, dia bangkit di hari yang ketiga. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir menjamah setiap anak-anak. Mari Pak Pendeta, Pak Gembala, kalau ada jemaatmu yang anak-anak, Pak Gembala, Ibu Gembala, peluk mereka, doakan mereka, calon generasi penerus gereja di masa depan. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami melihat pemimpin-pemimpin bangka di masa depan ada di depan kami Tuhan. Iblis, engkau tidak punya hak atas anak-anak hebat ini. Mereka milik Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengalir kasih-Mu Tuhan. Biar anak-anak ini merasakan kasih-Mu Tuhan. Terakhir sayang, terakhir, kamu yang mau percaya dan terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam hidup kamu, angkat tangan kamu lebih tinggi-tinggi lagi. Ikutin doa saya, bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sore hari ini aku bersyukur, berterima kasih karena aku berharga. Aku bisa karena ada Tuhan dalam diriku. Mulai hari ini aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku. Yesus Kristus Tuhan, selama-lamanya, sepanjang hidupku, Engkau akan menjadi sahabat, menjadi raja, menjadi Tuhan dalam hidupku. Aku bersyukur bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Haleluya.
Amin. Amin. Boleh peluk kakak-kakaknya, peluk temannya yang dekat, bilang kamu berharga, kamu berharga. Iya, God bless you adik-adik, Tuhan Yesus sayang kalian, boleh duduk. Yes, terima kasih. Wow, hebat-hebat sekali ya.